Bayangkan, Amerika Serikat datang ke Vietnam dengan kekuatan militer yang luar biasa, pesawat tempur, helikopter, tank, artileri, dan ratusan ribu tentara. Mereka memiliki teknologi perang yang jauh lebih maju dan kekuatan militer yang sangat besar. Namun, setelah bertahun-tahun berperang, Amerika akhirnya pergi. Bukan karena mereka kalah dalam setiap pertempuran, bukan pula karena mereka tidak memiliki senjata yang cukup, tetapi karena perang Vietnam perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Musuh yang bisa menghilang ke dalam hutan, perang yang tidak memiliki garis depan yang jelas, jaringan terowongan yang tersembunyi di bawah tanah, dan sebuah konflik yang akhirnya membuat masyarakat Amerika sendiri mulai mempertanyakan, untuk apa perang ini terus dilanjutkan? Lalu, bagaimana sebenarnya sebuah negara adidaya bisa terjebak dalam perang yang pada akhirnya tidak mampu mereka menangkan? Inilah kisah Perang Vietnam. Sebelum helikopter Amerika memenuhi langit Vietnam, sebelum suara bom terdengar di tengah hutan, dan sebelum ratusan ribu tentara Amerika dikirim ke negeri ini, Vietnam sebenarnya sudah lama berada dalam pusaran perang. Selama beberapa dekade, Vietnam berada di bawah kekuasaan Prancis sebagai bagian dari Indochina Prancis. Namun, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tuntutan untuk merdeka semakin kuat. Salah satu tokoh yang berada di tengah perjuangan tersebut adalah Ho Chi Minh, pemimpin dari gerakan Viet Minh. Pada tahun 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Tetapi, Perancis tidak begitu saja menerima hilangnya wilayah kolonial mereka. Konflik pun berubah menjadi perang. Selama hampir satu dekade, pasukan Prancis berusaha mempertahankan kekuasaannya, sementara Viet Minh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya pada tahun 1954 terjadi sebuah pertempuran yang mengubah sejarah Vietnam. Di sebuah lembah terpencil di barat laut Vietnam, pasukan Prancis dikepung oleh Viet Minh. Pertempuran berlangsung selama berminggu-minggu, dan pada akhirnya pasukan Prancis menyerah. Kekalahan itu menjadi pukulan besar bagi Prancis. Tidak lama kemudian, melalui Geneva Accord, kekuasaan Prancis di Indochina berakhir. Tetapi Vietnam justru memasuki babak baru. Negara itu sementara terbagi di sekitar garis paralel ke-17. Di utara berdiri pemerintahan Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan di selatan berdiri Vietnam Selatan dengan pemerintahan yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat. Pembagian itu seharusnya hanya menjadi jalan menuju penyelesaian politik, tetapi penyelesaian tersebut tidak pernah benar-benar terwujud. Vietnam Utara ingin menyatukan kembali Vietnam, sementara Vietnam Selatan berusaha mempertahankan pemerintahannya. Dan di tengah ketegangan itu, dunia sedang memasuki salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah modern. Amerika Serikat melihat perkembangan di Vietnam bukan sekedar sebagai konflik dalam negeri. Bagi Washington, jika Vietnam jatuh ke tangan komunisme, negara-negara lain di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikuti. Dan dari sinilah keterlibatan Amerika di Vietnam mulai perlahan tumbuh. Awalnya hanya bantuan, kemudian penasihat militer, lalu semakin banyak dukungan, sampai akhirnya Amerika tidak lagi hanya membantu perang dari kejauhan, mereka sendiri akan masuk ke dalam medan perang. Pada awalnya, Amerika tidak datang ke Vietnam dengan ratusan ribu tentara. Keterlibatan mereka dimulai jauh lebih kecil. Amerika memberikan bantuan, mengirimkan senjata, dan menempatkan penasihat militer untuk membantu pasukan Vietnam Selatan. Tetapi semakin lama, jumlah penasihat dan dukungan Amerika terus bertambah. Pada tahun 1962 saja, jumlah penasihat militer Amerika di Vietnam telah meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang. Washington percaya bahwa Vietnam Selatan harusnya dipertahankan, bukan hanya demi Vietnam, tetapi karena Amerika sedang menghadapi perang dingin. Para pemimpin Amerika khawatir bahwa jika komunisme berhasil mengambil alih Vietnam Selatan, negara-negara lain di Asia Tenggara bisa ikut jatuh. Pandangan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori domino.
Karena itu, semakin sulit bagi Amerika untuk sekedar mundur. Mereka sudah memberikan bantuan, sudah mengirim penasehat, sudah mengeluarkan biaya besar, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pemerintahan Vietnam Selatan sendiri masih menghadapi perlawanan yang kuat. Kemudian datanglah tahun 1964. Sebuah peristiwa di Teluk Tonkin mengubah semuanya. Pada awal Agustus, kapal perusahaan Amerika USS Mad Dog melaporkan serangan dari kapal patroli Vietnam Utara. Beberapa hari kemudian muncul laporan tentang serangan kedua terhadap USS Turney Joy. Namun kemudian muncul keraguan mengenai apakah serangan kedua itu benar-benar terjadi seperti yang dilaporkan. Tetapi bagi pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson, laporan tersebut menjadi alasan untuk mengambil langkah yang jauh lebih besar. Pada 7 Agustus 1964, Kongres Amerika mengesahkan Gulf of Tonkin Resolution. Resolusi ini memberikan wewenang yang sangat luas kepada Presiden Johnson untuk mengambil tindakan militer yang dianggap diperlukan di Asia Tenggara. Dan sejak saat itu, pintu menuju eskalasi perang terbuka semakin lebar. Beberapa bulan kemudian, Amerika mulai meningkatkan serangan udara terhadap Vietnam Utara. Dan pada awal 1965, sebuah operasi yang dinamakan Operation Rolling Thunder dimulai. Pesawat-pesawat Amerika mulai melakukan kampanye pengeboman besar terhadap Vietnam Utara. Namun, Washington segera menghadapi masalah baru. Bom dari udara tidak cukup untuk menghentikan perang di darat. Vietcong masih beroperasi di Vietnam Selatan. Dan pangkalan-pangkalan Amerika sendiri mulai menjadi sasaran serangan. Akhirnya, Amerika mengambil keputusan yang akan mengubah perang untuk selamanya. Pada Maret 1965, marinir Amerika mendarat di Da Nang. Kali ini mereka bukan lagi sekedar penasihat, mereka datang sebagai pasukan tempur. Dan setelah keputusan itu dibuat, jumlah pasukan Amerika mulai meningkat dengan sangat cepat, dari ribuan menjadi puluhan ribu dan kemudian ratusan ribu. Pada tahun 1967, hampir setengah juta tentara Amerika sudah berada di Vietnam. Amerika kini benar-benar berada di tengah perang. Mereka datang dengan keyakinan bahwa kekuatan militer yang besar pada akhirnya akan memaksa lawan menyerah. Tetapi ada satu hal yang belum mereka pahami sepenuhnya. Vietnam bukan perang yang bisa dimenangkan hanya dengan menghancurkan sebanyak mungkin target. Karena ketika pasukan Amerika mulai bergerak semakin jauh ke dalam hutan Vietnam, mereka akan menghadapi musuh yang tidak mampu bertempur dengan cara yang mereka harapkan. Ketika Amerika mulai mengirim pasukan tempur dalam jumlah besar, Vietnam berubah menjadi medan perang yang semakin luas. Helikopter Amerika mulai memenuhi langit, pesawat tempur terbang di atas hutan, artileri menembakkan peluru dari pangkalan-pangkalan militer, dan pasukan darat bergerak masuk ke dalam wilayah yang sebelumnya hanya dikenal dari peta. Bagi Amerika, ini adalah perang yang harus dimenangkan dengan kekuatan militer. Dan kekuatan itu memang luar biasa. Amerika memiliki armada udara yang besar. Mereka dapat mengerahkan pasukan dengan cepat menggunakan helikopter. Mereka memiliki artileri, kendaraan lapis baja, pusat pembom, pesawat pembom, dan sistem logistik yang mampu menopang operasi dalam skala besar. Bahkan helikopter menjadi salah satu simbol paling penting dari perang Vietnam. Dengan helikopter, pasukan dapat diterbangkan langsung menuju wilayah yang sulit dijangkau kendaraan darat. Tentara bisa diturunkan, kemudian ditarik kembali hanya dalam hitungan menit. Dari udara, pesawat Amerika juga dapat menyerang posisi-posisi yang dianggap sebagai sasaran militer. Di atas kertas, semua ini seharusnya memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan dalam banyak pertempuran, Amerika memang berhasil memberikan pukulan berat kepada lawannya. Tetapi, perlahan muncul sebuah persoalan yang jauh lebih sulit. Apa sebenarnya arti kemenangan di Vietnam? Amerika dapat merebut semua wilayah. Mereka dapat menghancurkan sebuah pangkalan. Mereka dapat membunuh banyak pasukan lawan. Tetapi setelah pasukan Amerika meninggalkan wilayah tersebut, apa yang akan terjadi? Musuh bisa saja kembali. Karena Vietnam bukan perang dengan garis depan yang sederhana. Tidak ada satu garis yang memisahkan dengan jelas. Wilayah Amerika di satu sisi dan wilayah musuh di sisi lainnya.
Di satu tempat, tentara Amerika bisa bertempur melawan pasukan bersenjata. Beberapa kilometer kemudian, mereka bisa memasuki desa yang terlihat tenang. Dan beberapa jam setelah itu, serangan bisa datang dari arah yang tidak mereka duga. Inilah yang membuat Perang Vietnam berbeda. Amerika memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, tetapi mereka tidak selalu tahu di mana harus menggunakan kekuatan tersebut. Sementara itu, lawan mereka mulai menggunakan sesuatu yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan udara dan artileri, hutan, desa, terowongan, dan sebuah strategi perang yang membuat musuh sulit ditemukan. Ketika pasukan Amerika mulai memasuki lebih jauh wilayah Vietnam, mereka segera menyadari bahwa perang ini tidak akan berlangsung seperti perang konvensional yang selama ini mereka kenal. Karena di Vietnam, musuh tidak selalu datang untuk bertempur. Terkadang, mereka datang hanya untuk menyerang lalu menghilang. Di Vietnam, kekuatan militer Amerika menghadapi sebuah masalah yang tidak mudah diselesaikan. Mereka tidak selalu tahu siapa musuh mereka. Pasukan Amerika terbiasa menghadapi perang dengan garis depan yang jelas. Tetapi di Vietnam, garis itu hampir tidak ada. Pasukan Vietcong dapat bergerak melalui hutan, menyusup ke wilayah yang dikuasai lawan, melakukan serangan mendadak, lalu menghilang sebelum pasukan Amerika sempat memberikan respon. Mereka tidak harus menguasai sebuah kota untuk menang. Mereka hanya perlu bertahan, menunggu, menyerang ketika kesempatan muncul, kemudian kembali menghilang. Bagi seorang tentara Amerika yang berpatroli di tengah hutan, ancaman bisa datang dari mana saja. Sebuah suara kecil di semak-semak, sebuah kawat yang hampir tidak terlihat, sebuah jalan setapak yang tampak biasa, atau bahkan sebuah desa yang terlihat tenang. Dan ketika serangan terjadi, semuanya bisa berakhir hanya dalam hitungan detik. Salah satu senjata paling efektif dalam perang seperti ini bukanlah tank atau pesawat, melainkan kejutan. Vietcong menggunakan berbagai jenis jebakan dan ranjau untuk memperlambat serta melemahkan pasukan Amerika. Ada jebakan sederhana, tetapi ada pula yang dirancang untuk melukai atau membunuh tentara tanpa harus melakukan pertempuran terbuka. Semua itu membuat perjalanan melalui hutan menjadi sebuah ancaman yang terus-menerus. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Vietcong tidak selalu berada jauh dari masyarakat. Dalam banyak wilayah, para pejuang dapat berbaur dengan penduduk setempat. Setelah melakukan serangan, mereka bisa kembali ke lingkungan yang sama, dan bagi pasukan Amerika, membedakan antara sebuah pejuang dan seorang warga sipil bukanlah perkara sederhana. Inilah salah satu masalah terbesar Perang Vietnam. Amerika memiliki senjata yang jauh lebih kuat, tetapi kekuatan tersebut tidak selalu membantu ketika musuh tidak berdiri di depan mereka sebagai pasukan yang jelas. Karena itulah Amerika menggunakan operasi Search and Destroy. Pasukan dikirim ke berbagai wilayah untuk mencari dan menghancurkan unit-unit musuh. Helikopter membawa pasukan masuk, pasukan bergerak melalui hutan, pertempuran terjadi. Kemudian pasukan ditarik kembali. Tetapi ada satu pertanyaan yang terus-menerus muncul. Berapa banyak musuh yang sebenarnya masih tersisa? Karena setelah sebuah unit dihancurkan, jaringan di belakangnya belum tentu ikut hancur. Dan selama Vietnam Utara masih mampu mengirimkan pasukan, selama Vietcong masih mampu bergerak, perang akan terus berlanjut. Bahkan ketika Amerika memenangkan sebuah pertempuran, mereka belum tentu semakin dekat dengan kemenangan perang. Dan semakin lama pasukan Amerika berada di Vietnam, semakin jelas bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang bersedia menunggu selama yang diperlukan. Karena bagi mereka, waktu bukan musuh, waktu justru menjadi senjata. Bagi pasukan Amerika, hutan Vietnam bukan sekedar tempat mereka bertempur. Hutan itu sendiri menjadi bagian dari perang. Pepohonan yang lebat membatasi jarak pandang. Tanah yang basah membuat pergerakan menjadi berat. Hujan dan kelembaban membuat kehidupan di lapangan semakin sulit. Tetapi yang paling berbahaya adalah kenyataan bahwa musuh bisa berada sangat dekat tanpa pernah terlihat. Di bawah tanah, Vietcong membangun jaringan terowongan yang rumit. Salah satu yang paling terkenal adalah terowongan Cuci. Jaringannya terdiri dari berbagi ruang dan lorong yang digunakan untuk berlindung, bergerak, menyimpan persediaan, dan mendukung operasi gerilya. Dari permukaan, hampir tidak ada yang terlihat. Tetapi di bawah tanah terdapat dunia lain.
Pasukan Amerika kemudian berusaha menemukan dan menghancurkan jaringan tersebut. Namun, memasuki terowongan sempit dengan ruang yang gelap dan terbatas merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya. Bahkan ketika sebuah terowongan ditemukan, belum tentu seluruh jaringan di bawah tanah berhasil dihancurkan. Dan sementara pasukan Amerika berusaha memburu musuh-musuh Vietnam Selatan, pasukan dan persediaan terus mengalir dari utara. Salah satu jalur terpenting adalah Ho Chi Minh Trail. Namanya memang terdengar seperti sebuah jalan, tetapi sebenarnya ini adalah jaringan rute yang sangat luas. Jalurnya melewati wilayah Vietnam Utara, kemudian melalui Laos dan Kamboja, sebelum mencapai wilayah Vietnam Selatan. Melalui jaringan inilah manusia, senjata, makanan, dan berbagai persediaan dapat dikirim menuju medan perang. Amerika berusaha menghancurkan jalur tersebut dari udara. Pesawat-pesawat menjatuhkan bom dalam jumlah besar. Jembatan dihancurkan, jalan dibombardir, kendaraan dan konvoi berusaha diburu. Tetapi ada satu masalah. Ho Chi Minh Trail bukan satu jalan yang bisa dihancurkan sekali lalu selesai. Ketika sebuah rute rusak, rute lain dapat digunakan. Ketika sebuah jembatan dihancurkan, jembatan baru dapat dibangun. Ketika sebuah bagian jalan dibom, jalur dapat diperbaiki atau dialihkan. Perang pun berubah menjadi sebuah perlombaan. Amerika berusaha menghancurkan jaringan tersebut, sementara Vietnam Utara terus berusaha mempertahankannya. Dan semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa Vietnam Utara memiliki satu keunggulan yang sangat sulit dikalahkan. Mereka bersedia terus bertahan. Amerika dapat mengirim lebih banyak pesawat, lebih banyak bom, lebih banyak tentara, tetapi selama jalur suplai masih berjalan, selama pasukan baru masih dapat dikirim, dan selama lawan masih mampu menggantikan kehilangan mereka, perang belum selesai. Inilah yang perlahan mengubah persoalan Amerika, bukan lagi bisakah kita mengalahkan mereka dalam pertempuran, tetapi bisakah kita membuat mereka berhenti berperang. Dan pertanyaan itu ternyata jauh lebih sulit untuk dijawab. Karena Vietnam Utara tidak perlu memenangkan setiap pertempuran. Mereka hanya perlu bertahan sampai lawannya kehilangan keinginan untuk terus berperang. Perang Vietnam tidak lagi hanya menjadi masalah bagi tentara di medan perang. Perang itu mulai menguncang Amerika sendiri. Selama bertahun-tahun, pemerintahan Amerika berusaha meyakinkan masyarakat bahwa perang masih bisa dimenangkan. Tetapi semakin lama perang berlangsung, semakin sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Ribuan tentara Amerika terus dikirim ke Vietnam. Korban terus bertambah, dan setiap hari berita tentang perang masuk ke rumah-rumah masyarakat melalui surat kabar dari televisi. Di jalan-jalan Amerika, demonstrasi anti perang semakin besar. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis menggelar aksi. Bahkan pada Oktober 1967, hampir 100.000 orang berkumpul untuk memprotes perang. Dukungan masyarakat terhadap perang juga mulai menurun, dan ketika Tet Offensive terjadi, jarak antara apa yang dikatakan pemerintah dengan apa yang dilihat masyarakat semakin terasa. Pemerintah berbicara tentang kemajuan, tetapi televisi memperlihatkan kota-kota Vietnam yang masih menjadi medan pertempuran. Pemerintah berbicara tentang melemahnya musuh, tetapi Tet memperlihatkan bahwa lawan masih mampu melancarkan serangan besar di berbagai wilayah. Perlahan muncul sebuah masalah yang sangat berbahaya bagi sebuah pemerintahan. Yaitu kehilangan kepercayaan. Dan masalah itu semakin besar ketika masyarakat mulai mengetahui bahwa gambaran perang yang disampaikan kepada publik tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1971, kebocoran Pentagon Papers semakin memperdalam krisis kepercayaan tersebut. Dokumen rahasia itu mengungkapkan bagaimana pemerintah Amerika selama bertahun-tahun mengambil keputusan mengenai Vietnam, termasuk bagaimana keterlibatan Amerika berkembang secara bertahap. Bagi masyarakat, persoalannya bukan lagi sekedar apakah Amerika bisa memenangkan perang, tetapi juga apakah kami bisa mempercayai pemerintah kami sendiri. Sementara itu di Vietnam, perang tetap berlanjut. Tentara Amerika masih bertempur,
Pesawat masih terbang, bom masih dijatuhkan, tetapi di dalam Amerika semakin banyak orang mulai mempertanyakan apakah semua pengorbanan itu sepadan. Dan inilah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Amerika. Sebuah perang bisa terus dimenangkan di medan tempur, tetapi menjadi semakin sulit dimenangkan di dalam negeri. Karena pada akhirnya pemerintah tidak hanya membutuhkan tentara untuk terus berperang, mereka juga membutuhkan masyarakat yang bersedia mendukung perang tersebut. Dan dukungan itu perlahan mulai hilang. Perang Vietnam akhirnya bukan hanya menjadi perang melawan Vietnam Utara dan Vietcong. Ia juga menjadi perang melawan waktu, tekanan politik, dan kelemahan masyarakat Amerika sendiri. Dan ketika Richard Nixon mengambil alih kepemimpinan Amerika, sebuah strategi baru mulai disiapkan. Bukan untuk memenangkan perang dengan mengirim lebih banyak tentara, tetapi untuk mengurangi keterlibatan Amerika secara bertahap. Ketika Richard Nixon menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1969, Perang Vietnam sudah menjadi persoalan yang semakin sulit. Mengirim lebih banyak tentara bukan lagi solusi yang mudah, tetapi menarik pasukan juga bukan keputusan yang sederhana. Karena jika Amerika pergi terlalu cepat, Vietnam Selatan bisa runtuh. Maka Nixon memilih strategi baru, namanya Vietnamization. Tujuannya sederhana, secara perlahan tanggung jawab perang akan dipindahkan kepada pasukan Vietnam Selatan, sementara pasukan Amerika mulai ditarik pulang. Pada saat yang sama, Amerika tetap memberikan dukungan senjata, pelatihan, dan kekuatan udara kepada Vietnam Selatan. Jadi, Amerika belum benar-benar meninggalkan Vietnam. Mereka hanya mulai mengurangi peran pasukan daratnya. Namun, perang tidak berhenti. Bahkan ketika sebuah tentara Amerika berkurang, pertempuran masih terus berlanjut. Dan untuk memaksa Vietnam Utara bernegosiasi, Amerika kembali menggunakan kekuatan udara dalam skala besar. Pada akhir 1972, terjadi kampanye pengumuman besar yang dikenal sebagai Operation Linebacker II. Selama beberapa hari, pesawat pembom B-52 menyerang berbagai sasaran di Vietnam Utara. Tetapi perang tidak diselesaikan hanya dengan kekuatan saja. Di balik semua pertempuran itu, negosiasi terus berlangsung. Setelah bertahun-tahun perang, akhirnya pada Januari 1973, Amerika Serikat, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan pihak terkait mencapai kesepakatan di Paris. Paris Peace Accord ditandatangani pada 27 Januari 1973. Kesepakatan tersebut mengatur gencatan senjata dan penarikan pasukan Amerika dari Vietnam. Dan pada Maret 1973, pasukan tempur Amerika terakhir meninggalkan Vietnam. Setelah hampir satu dekade keterlibatan militer langsung, Amerika akhirnya keluar dari perang. Tetapi ada satu masalah besar, perang Vietnam belum benar-benar berakhir. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan masih berada dalam konflik. Pasukan Amerika sudah pergi, tetapi kedua pihak Vietnam masih memiliki senjata, masih memiliki pasukan, dan masih memiliki tujuan yang bertentangan. Selama hampir 2 tahun berikutnya, pertempuran terus berlanjut. Dan tanpa kehadiran pasukan Amerika dalam jumlah besar, Vietnam Selatan harus menghadapi perang itu dengan kekuatannya sendiri. Pada awal 1975, Vietnam Utara melancarkan serangkaian serangan besar. Pertahanan Vietnam Selatan mulai runtuh dengan cepat. Kota-kota penting jatuh satu demi satu, dan semakin dekat pasukan Vietnam Utara menuju Saigon, semakin jelas bahwa sesuatu yang selama bertahun-tahun berusaha dicegah Amerika mungkin akhirnya akan terjadi. Vietnam Selatan sedang menuju keruntuhan, dan kali ini Amerika tidak lagi memiliki ratusan ribu tentara di sana untuk menghentikannya. Tinggal satu pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika pasukan Vietnam Utara akhirnya mencapai Saigon? Awal tahun 1975, setelah pasukan Amerika meninggalkan Vietnam, perang belum berakhir. Vietnam Selatan masih bertahan, tetapi kali ini mereka harus menghadapi Vietnam Utara hampir tanpa bantuan langsung dari pasukan Amerika. Pada bulan Maret, pasukan Vietnam Utara melancarkan serangan besar di Central Highlands.
Apa yang terjadi kemudian berlangsung jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kota-kota penting mulai jatuh. Pertahanan Vietnam Selatan mengalami keruntuhan. Hue jatuh pada akhir Maret dan pasukan Vietnam Utara terus bergerak ke selatan, semakin dekat menuju Saigon. Semakin jelas bahwa perang mungkin akan segera berakhir. Tetapi bagi Amerika Serikat masih ada satu persoalan terakhir. Orang-orang Amerika yang masih berada di Saigon, bersama mereka terdapat ribuan warga Vietnam Selatan yang takut akan apa yang akan terjadi jika pasukan Vietnam Utara mengambil alih kota. Pada akhir April, situasi berubah menjadi kepanikan. Bandara Tan Son Nhut mulai berada di bawah ancaman serangan, jalan-jalan dipenuhi orang yang berusaha mencari jalan keluar, dan pada 29 April, fase terakhir evakuasi Saigon dimulai. Operasi itu dikenal sebagai Operation Frequent Winds. Helikopter Amerika mulai menerbangkan orang-orang keluar dari kota. Mereka mendarat, mengangkut penumpang, kemudian terbang menuju kapal-kapal Amerika yang menunggu di lepas pantai. Beberapa penerbangan hanya berlangsung dalam hitungan menit sebelum helikopter berikutnya datang. Situasinya semakin kacau. Orang-orang berdesakan. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Dan pada malam itu, Saigon semakin dekat dengan akhir perang. Keesokan harinya, 30 April 1975, pasukan Vietnam Utara telah mencapai Saigon. Pemerintah Vietnam Selatan akhirnya menyerah. Tidak lama kemudian, sebuah tank Vietnam Utara bergerak menuju istana kepresidenan. Kemudian, tank itu menerobos gerbang. Saigon telah jatuh. Perang yang telah berlangsung selama puluhan tahun akhirnya berakhir. Dan pemandangan yang terjadi di kota itu menjadi salah satu gambaran paling terkenal dari berakhirnya Perang Vietnam. Helikopter membawa orang-orang terakhir keluar dari Saigon. Sementara pasukan Vietnam Utara mengambil alih pusat kekuasaan Vietnam Selatan. Amerika yang beberapa tahun sebelumnya mengerahkan ratusan ribu tentaranya ke Vietnam, kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tidak ada lagi pasukan Amerika dalam jumlah besar yang bisa dikirim untuk menghentikan pasukan Vietnam Utara. Tidak ada lagi perang besar yang akan dilakukan Amerika untuk mempertahankan Saigon. Yang tersisa hanyalah evakuasi, dan ketika helikopter terakhir meninggalkan kota, sebuah era dalam sejarah Amerika akhirnya berakhir. Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis, sementara Amerika harus menerima kenyataan bahwa perang yang telah menghabiskan begitu banyak darah, uang, dan waktu berakhir tanpa kemenangan yang mereka harapkan. Namun, apakah itu berarti Amerika benar-benar kalah karena kekuatan militernya tidak cukup? Atau ada alasan yang jauh lebih dalam? Jawabannya ada pada semua yang telah terjadi sejak awal perang.